Mentari pagi ini cek suara 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarta. Direktur Bank BCA tercatat melepas sebagian saham miliknya. Alasannya untuk renovasi rumah. 1 juta lembar saham dijual dengan harga 8.725 dan ada juga yang 8.500 per saham. Jadi 4,36 miliar ditambah 4,25 sama dengan 8,61 miliar untuk renovasi rumah. Enggak sih ya, ini termasuk receh sih buat beliau. Receh banget. Karena kan tercatat masih ada 39 juta lembar saham. Jadi dia jual 1 juta lembar nih. Awalnya punya 40 juta lembar, dijual 1 juta, sisa 39 juta lembar saham. Kalau harga kemarin closing 8.450 dikali 39 juta lembar berarti jadi 329 miliar. Ya, seperti biasalah, menuai pro dan kontra. Komentar paling konyol yang saya baca adalah tidak amanah. Dibilang tidak amanah, coba semua nasabah Bank BCA menarik dananya maka kau tidak akan punya apa-apa, katanya. Ya gimana ya, pertama take profit itu sesuatu yang wajar. Yang kedua, saham BCA menyentuh kemarin hampir 8.800 lebih. Ya tidak terlepas dari kemampuan presiden direkturnya ya gitu loh. Jadi kan stock split BBCA itu terjadi pada 13 Oktober 2021. Ya jadi awalnya kan harganya sekitar 36 ribuan per lembar. Jadi kalau mau beli satu lot itu kan 100 lembar ya. Jadi minimal untuk beli itu satu lot harganya jadi 3,6 juta. Di atas UMR nggak semua orang bisa beli, makanya diputuskan untuk stock split mungkin pada waktu itu 1:5. Jadi per lembar pada waktu itu jadi harganya 36.000 dibagi 5 sekitar 7.300-an per lembar, sehingga satu lotnya itu jadinya harga 730 ribuan dan terjangkau kan, jangkau bisa dibeli oleh banyak orang. Sesuai prediksi harganya jadi naik gitu. Jadi kemarin nyentuh 8.800 per lembarnya dan sekarang direkturnya menjual 1 juta lembar. Kalau menurut pendapat pribadi saya, sekali lagi ini pendapat pribadi saya, ini bukan saran untuk berinvestasi, bukan juga ada maksud untuk menggurui. Tapi kalau pada akhirnya Bapak dan Ibu dan teman-teman menghasilkan uang dari saran saya ini, ya anggap aja bonus, anggap aja angpau. Sebagai balasannya, seperti biasa saya hanya minta 1 like dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman lain yang kira-kira memerlukan. Semakin banyak orang yang like dan subscribe, jadi algoritmanya naik dan informasi ini dibagikan ke lebih banyak orang lagi. Ya, terlepas dari seluruh kontroversi yang ada, take profit itu adalah hal yang normal. Ini kan penjualannya terjadi umum. Beliau melaporkan lah ceritanya sampai masuk ke koran, di media massa, media sosial, which is sesuatu yang bagus ya, keterbukaan. Jadi nggak sembunyi-sembunyi dijualnya gitu. Ya kita belum lihat efek pasarnya ya. Efek pasarnya tanggal 19 September 2022 ini. Nanti kita lihat jam 10 nanti. Kemungkinan besar sih setelah ada berita seperti ini pasti harganya sedikit turun. Cuma kita nggak tahu turunnya seperti apa. Ini kan karena beritanya konotasinya negatif gitu loh. Tapi kalau teman-teman memang percaya sama saham BCA yang memang sudah terbukti ya dari 10 tahun yang lalu tetap konsisten memberikan return yang bagus, ya silakan dibeli gitu. Ini kesempatan yang bagus untuk beli. Saya pribadi mungkin akan naruh lagi sedikit nambah kepemilikan saham BCA saya. Kemarin sempat naruh cukup besar juga di BBCA, hampir sebut nggak nominalnya. Tapi kemarin sempat take profit juga pas harganya nyentuh 8.100 gitu. Karena kalau misalnya harganya nyentuh ya di bawah 8.100 tanggal 19 September ini, ya mungkin saya akan ngambil lagi. Ini kan suatu bentuk trust, kepercayaan. Jadi misalnya kalau saya nih punya perusahaan, terus saya mengajak Bapak dan Ibu dan teman-teman untuk membeli, dan ternyata Bapak dan Ibu mau membeli di saham perusahaan saya tersebut, sudah barang tentu kalau perusahaannya maju itu menjadi hak
Bapak dan Ibu juga untuk menikmati kemajuan tersebut gitu loh, sepersekian persennya lah sesuai dengan kepemilikan saham. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak percaya misalnya dengan saya, kan nggak beli akhirnya kan gitu. Jadi ya seluruh keuntungan dan kerugian perusahaan saya di masa depan nanti Anda nggak boleh ikut campur gitu. Ya dengan berinvestasi ya sampai memiliki 40 juta lembar saham BBCA, berarti kan beliau percaya banget tuh sama BCA. Ya sudah barang tentu kalau ada kemajuan juga beliau berhak menikmati. Jadi Pak Cahya Setia Atmaja pas jualnya lagi tinggi-tinggi banget sih. Jangan terlalu dipermasalahkan. Sekarang kan yang penting bagaimana kita sebagai rakyat jelata untuk mungkin dapat sedikit menikmati sedikit remah-remah rengginangnya. Remah-remah rengginang. Ya kan, nanti kan kalau investasi di saham itu sesuatu yang sangat high risk ya. Volatilitasnya tinggi banget gitu. Kalau nggak kuat lihat minusnya ya jangan dulu main di saham. Apalagi kan prinsipnya kalau kita berinvestasi di saham itu untuk sesuatu yang jangka panjang banget. Jadi harus nunggu 10 sampai 20 tahun gitu baru bisa menikmati hasilnya. Jadi nggak instan gitu loh. Ya kemarin kan banyak yang komentar, beli kenapa nggak bahas saham per saham spesifik seperti dulu lagi ya, karena itu tadi ada juga sih yang komen di kolom komentar juga bagus jawabannya. Karena kesibukan kan kadang-kadang kita punya aktivitas lain, nggak sempat baca analisa pergerakan saham, nggak bisa menganalisa satu persatu lah gitu. Intinya saya lebih mempercayakan ke reksadana saham. Jadi kita pilih manajer investasi yang kita percaya, bisa Sinarmas, bisa Syukur Invest, bisa Manulife. Saya tidak disponsori untuk menyebut nama-nama tersebut gitu. Tapi kita bisa lihat track recordnya, yang drawdownnya kecil mungkin kalau yang nggak kuat naik turun ya, dan yang sudah mengelola dana triliunan ya layak untuk dipercaya sih gitu. Titip aja dana di sana ya, memang ada namanya expense ratio ya, biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar manajer investasi. Tapi kan kita kan ceritanya patungan tuh bayar manajer investasi. Kalau bayar manajer investasi pribadi berapa ratus juta lagi biayanya. Dengan membeli reksadana saham, nanti manajer investasi itu akan menaruh dana kita di berbagai macam saham pilihannya dia dalam jumlah yang berbeda-beda ya, cukup besar ada yang kecil gitu. Sesuai lah dengan proporsinya masing-masing. Dan kalaupun mau take profit, mau cut loss, sudah beliau yang menguruskan gitu. Jadi anggaplah jasa capeknya dia. Jadi kan mereka dapat berita pasti kan insider, terus juga mereka lebih paham dengan namanya dunia saham. Percayakan saja. Tapi sekali lagi ya, reksadana saham juga masuk ke investasi yang high risk gitu. Kalau memang mau yang lebih aman, bisa di reksadana obligasi yang moderate, itu masuk resikonya moderate, ataupun di reksadana pasar uang yang memang low risk. Ini kemungkinan untuk minusnya ya kecil banget. Cuma ya itu tadi, returnnya ya kecil juga. Diseimbangkan aja lah, diatur proporsinya. Ya terlepas dari itu semua, 8,6 miliar untuk renovasi rumah. Saya pengen lihat rumahnya seperti apa. Kalau mau bisa seperti itu ya harus ikut investasi sejak dini. Itu aja dari saya, semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.